Definisi keseimbangan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Dalam kaitannya dengan perusahaan, diasumsikan bahwa perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan perusahaan penerima harga pasar atau price taker. Perusahaan dapat mengubah tingkat produksi dan penjualannya dalam batas-batas yang mungkin tanpa menimbulkan efek ada harga komoditas yang dijualnya. Dengan kata lain, perusahaan tersebut menerima secara pasif berapapun harga pasar yang berlaku. Dalam kaitannya dengan perusahaan, diasumsikan bahwa perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan perusahaan penerima harga pasar atau price taker. Perusahaan dapat mengubah tingkat produksi dan penjualannya dalam batas-batas yang mungkin tanpa menimbulkan efek ada harga komoditas yang dijualnya. Dengan kata lain, perusahaan tersebut menerima secara pasif berapapun harga pasar yang berlaku. Keseimbangan pasar. 1. Keseimbangan atau equilibrium, produsen secara individual. 2. Keseimbangan atau equilibrium pasar, yaitu posisi keseimbangan antara penawaran dan permintaan pasar tersebut. Dari perspektif jangka waktu, analisis mempengaruhi bekerjanya pasar persaingan sempurna dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Analisis jangka pendek atau short run, yaitu dengan asumsi setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas produksinya dan tidak ada produsen baru keluar atau masuk ke dalam pasar. 2. Analisis jangka panjang atau long run, yaitu dengan asumsi dimungkinkan adanya perluasan kapasitas produksi. Dalam jangka pendek, terdapat 3 kemungkinan dalam corak keuntungan perusahaan. 1. Mendapat untung luar biasa atau supernormal. Perusahaan akan mendapat keuntungan supernormal apabila harga lebih tinggi dari ongkos rata-rata yang paling minimum. Jadi, apabila harga adalah pada perusahaan akan mendapat keuntungan luar biasa. Keuntungan ini dicapai pada waktu jumlah produksi adalah KO dan besarnya keuntungan adalah sebesar kotak yang diarsir. 2. Mengalami kerugian, tetapi masih bisa beroperasi. Terdapat 2 kondisi perusahaan yang mengalami kerugian, yaitu di mana perusahaan tersebut masih bisa beroperasi, dan kondisi yang kedua, perusahaan harus tutup atau membubarkan perusahaan. 3. Mengalami kerugian, di mana harus menutup perusahaan. Kerugian yang kedua adalah perusahaan harus perusahaannya, karena hasil penjualannya tidak dapat menutupi biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Keadaan yang seperti ini akan berlaku apabila hasil penjualan hanyalah sebesar atau kurang dari biaya variabel. B. Posisi terbaik perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan dalam posisi terbaik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Para pesaing. Pesaing adalah perusahaan di dalam industri yang sama dan menjual produk atau jasa pelanggan. Seringkali perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan usaha tergantung pada apakah perusahaan melakukan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing lain. 2. Pelanggan. Pelanggan membeli produk, barang, dan jasa. Perusahaan tidak dapat hidup tanpa dukungan pelanggan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan usahanya, suatu perusahaan perlu mengamati perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pengamatan reaktif dan proaktif merupakan strategi dalam mengamati kebutuhan dan keinginan pelanggan. 3. Pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan dengan berbagai macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. 4. Lembaga keuangan. Organisasi tergantung pada macam-macam lembaga keuangan, seperti bank komersial, bank instansi,
dan perusahaan-perusahaan asuransi termasuk pasar modal. 5. Para penyedia atau supply. Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Yang keenam, perwakilan pemerintah. Hubungan organisasi dengan perwakilan-perwakilan pemerintah berkembang semakin kompleks. Di samping merupakan atau menjadi para penyedia dan kreditor bagi perusahaan, juga menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh organisasi, prosedur, perjanjian, perizinan, dan lain-lain. C. Analisis keseimbangan perusahaan melalui pendekatan total dan pendekatan marginal. Dalam menganalisis keseimbangan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, ada dua cara yang digunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan total. Laba total yang dilambangkan P adalah perbedaan antara penerimaan total, lambangnya TR, dan biaya total TC. Laba terbesar terjadi pada selisih positif terbesar antara TR dengan TC. Pada selisih negatif antar TR dengan TC, perusahaan mengalami kerugian, serta jika TR sama dengan TC, perusahaan berada pada titik impas. Dalam menentukan keuntungan maksimum ada dua cara, sebagai berikut. 1. Keuntungan maksimum dicari dengan jalan mencari selisih antara keuntungan maksimum dengan ongkos minimum. 2. Keuntungan maksimum terjadi pada saat MR sama dengan MC, hasil penjualan total. Telah diterangkan bahwa dalam persaingan sempurna, harga tidak akan berubah walau bagaimanapun banyaknya jumlah barang yang dijual. Perusahaan ini menyebabkan kurva penjualan total TR adalah berbentuk garis lurus yang bermula dari titik nol. Bisa kita lihat dari tabel berikut, yang TR-nya bermula dari titik nol. Dan kita lihat dari kurva berikut. 2. Pendekatan marginal. Perusahaan memaksimumkan keuntungan pada saat penerimaan marginal MR sama dengan biaya marginal MC. Biaya marginal MC adalah perubahan biaya total per unit perubahan output. Secara sistematis dirumuskan. Penerimaan marginal MR adalah perubahan penerimaan total per unit output atau penjualan. Hasil penjualan marginal, satu konsep istilah mengenai hasil penjualan yang sangat penting untuk diketahui dalam analisis penentuan harga dan produksi oleh suatu perusahaan adalah pengertian hasil penjualan marginal, atau MR yang merupakan singkatan dari perkataan marginal review, yaitu tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit lagi barang yang diproduksikannya. Harga hasil penjualan rata-rata hasil penjualan marginal, kurva D1 sama dengan AR0 sama dengan MR menggambarkan kesamaan tersebut pada harga Rp3.000 dan kurva D0 sama dengan AR0 sama dengan MR0 menggambarkan kesamaan tersebut pada harga Rp6.000. Di bawah ini ada kurva, silahkan diperhatikan kurva berikut dan tabel di bawah ini. Terima kasih.